Halo adik-adik, untuk soal nomor 3 di sini kita akan membahas mengenai himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jadi pada soal kita diminta untuk menentukan himpunan kuasa dari 3 himpunan, yakni himpunan A, B, dan C. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu himpunan kuasa. Kita tulis himpunan kuasa ini merupakan suatu himpunan yang memiliki anggota-anggota anggota-anggota himpunan bagian. Himpunan bagian dari himpunan tersebut. Himpunan tersebut. Nah, artinya di sini kita harus mencari terlebih dahulu himpunan bagian dari himpunan A, B, dan C. Kemudian himpunan-himpunan bagian tersebut itu kita jadikan suatu himpunan menjadi himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa ini lambangnya adalah PA. Ini adalah lambangnya. Ini biasanya sama dengan seperti biasa akan diawali dengan kurung kurawal, kemudian isinya adalah himpunan bagian. Misalkan ini yang pertama adalah himpunan kosong, kemudian titik-titik. Ini yang himpunan bagian yang menjadi anggota dari himpunan kuasa dan seterusnya. Nah, kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan himpunan kuasa, kita harus terlebih dahulu mencari himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kita mulai saja, kita kerjakan untuk soal nomor A. Untuk soal nomor A di sini, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Maka langsung kita tulis PA ini sama dengan yang pertama, suatu himpunan itu pasti memiliki himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Maka kita tulis himpunan kosong yang pertama, kemudian kita daftarkan himpunan dengan satu anggota, himpunan bagian dengan satu anggota. Maka di sini bisa kita tulis bahwa ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian ada 4, dan selesai. Kemudian kita tuliskan himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Di sini ada 1, 2, kemudian ada 1, 3, kemudian ada 1, 4, kemudian ada juga 2, 3, ada juga 2, 4, dan 3, 4. Nah, selanjutnya himpunan bagian dengan 3 anggota ada 1, 2, 3, kemudian ada 1, 2, 4, kemudian ada 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yang terakhir himpunan bagian dengan 4 anggota yakni 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka ini adalah suatu himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B ini kita kerjakan dengan langkah yang sama, akan tetapi sepertinya langkahnya cukup panjang karena terdapat 5 anggota. Yang pertama kita tulis himpunan kosong, kemudian ada dengan satu himpunan, himpunan bagian dengan satu anggota maksudnya, ada 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5, selanjutnya ada himpunan bagian dengan 2 anggota yakni 1 dengan 2, kemudian ada 1 dengan 3, selanjutnya ada 1 dengan 4, dan 1 dengan 5. Kemudian kita lanjutkan 2 dengan 3, kemudian 2 dengan 4, dan 2 dengan 5. Kemudian ada 3 dengan 4,
dan 3 dengan 5. Dan yang terakhir adalah 4 dengan 5. Nah, sekarang kita menuju ke himpunan bagian dengan 3 anggota. Artinya ada 1, 2, 3, kemudian ada 1, 2, 4, selanjutnya ada 1, 2, 5. Nah, kemudian ada juga 1, 3, 4, ada juga 1, 3, 5. Lanjut juga dengan 1, 4, 5. Ini adalah ya untuk yang pertama, kemudian ada 2, 3, 4, selanjutnya ada juga 3, 5. Nah, kemudian ada 3, 4, dan 5. Ini adalah himpunan bagian dengan 3 anggota. Selanjutnya yang 4 anggota ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 5. Kemudian ada juga 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga kita lanjutkan dengan 1, 3, 4, 5. Kemudian ada juga 1, 4, 5. Selanjutnya ada juga, maaf, ini maksudnya adalah 1, 2, 4, 5, seperti ini. Kemudian ada juga himpunan bagian dengan 5 anggota, yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian yang bagian C, kita tulis himpunan kuasanya. Nah, untuk yang bagian C ini karena tidak mungkin kita tuliskan satu persatu himpunan bagiannya, karena di sini kita lihat untuk soal yang B dengan 5 anggota saja cukup sangat panjang, maka dengan 8 anggota kita tidak mungkin untuk menuliskannya satu persatu. Namun di sini akan saya beritahu cara untuk menemukan pola dari himpunan kuasa ini. Nah, caranya yakni dengan cara menggunakan segitiga Pascal. Jadi misalkan terdapat sebuah himpunan, misalkan himpunan C ini memiliki memiliki N anggota. Nah, cara menemukan pola dari banyaknya himpunan bagian pada himpunan C adalah kita membuat segitiga Pascal terlebih dahulu. Jadi segitiga Pascal itu adalah segitiga yang merupakan hasil dari penjumlahan angka-angka di atasnya. Jadi misalkan ini 1, kemudian ini 1 tambah 1 sama dengan 2, ini kemudian kita tulis 1, kemudian 1, ini kemudian kita tulis 3, 3, 1, kemudian kita lanjutkan 1, 4, ini adalah 6, kemudian 4 lagi, kemudian 1 lagi, kemudian ada 1, 5, 10, 10, 5, 1, kemudian selanjutnya ada angka, kita tulis lagi, kita lanjutkan segitiganya, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, kemudian ada 21, 7, 1, selanjutnya ada 1, 8, 2, 8, ada di sini ada 56, ada 70, kemudian 56 lagi, 28 lagi, 8, dan 1. Nah, di sini tiap baris ini mewakili jumlah anggota dari suatu himpunan. Misalkan himpunan C ini memiliki 1 anggota, maka kita perhatikan baris pertama. Maaf, maksudnya baris kedua ini. Ini dimulai dari 0 anggota, ini adalah 1 anggota, kemudian ini adalah 2 anggota, dan seterusnya. Nah, kemudian langsung kita implementasikan ke dalam soal saja. Untuk himpunan C ini, kita lihat pada soal bahwa dia memiliki 8
anggota, maka baris yang harus kita perhatikan adalah ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, baris yang terakhir. Sekarang kita perhatikan baris terakhir. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, baris terakhir ini merepresentasikan pola dari banyaknya anggota himpunan bagian yang memiliki N buah anggota. Maksudnya, kita langsung contoh. Artinya di sini himpunan C ini memiliki himpunan bagian. Nah, himpunan bagian dari C yang memiliki 0 buah anggota itu direpresentasikan sebagai baris pertama. Himpunan bagian C, himpunan bagian C dengan 0 anggota itu ini baris atau urutan pertama. Kemudian himpunan bagian C dengan 1 anggota itu angka banyaknya itu sejumlah urutan kedua. Ini himpunan bagian C dengan 2 anggota. Kemudian ini adalah himpunan bagian C dengan 3 anggota. Kemudian ada himpunan bagian C dengan 4 anggota. Dan seterusnya, ini 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota, dan 8 anggota. Ini jumlah atau banyaknya yang harus ditulis. Maka di sini karena tidak mungkin kita tuliskan satu persatu, maka hanya kami beri polanya saja. Jadi jumlah anggota himpunan bagian C itu ditentukan dengan pola baris segitiga Pascal ini. Kemudian sehingga ditulis PA-nya itu jumlah PA ini adalah jumlah ini baris yang ke-8 ini. Artinya jumlah anggota dari PA itu N-nya atau kita tulis seperti ini, NPA itu 1 ditambah 8 ditambah 28 ditambah 56, kemudian ditambah dengan 70, ditambah dengan 56, kemudian ditambah dengan 28, dan ditambah dengan 8, serta ditambah dengan 1. Sehingga jumlah anggotanya ini adalah 256 anggota. Nah, sebesar ini tidak mungkin kita tulis atau bahas satu persatu, maka di sini hanya dituliskan cara menemukan polanya. Baiklah, untuk itu saja untuk jawaban dari soal ini. Terima kasih.